can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bumping was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. Car's here. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just Shalom teman-teman, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan kau batu karang. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Katakan yang menang kalahkan mau. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari semua katakan haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Mari semua katakan bersorak. Bersorak. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita katakan Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus batu penjuru dari bulan.
yang bangkit dan hidup. Katakan dengan hatimu, haleluya. Teman-teman, biarlah sore hari ini kita mau memuji Tuhan kita. Biarlah kita katakan agung dan perkasa hanya Kau Tuhan. Haleluya. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama kita. Di masa apapun yang kita alami, dan apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Biarlah sore hari ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. I'm coming back to heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you.
It's all about you, Jesus. Mari kita katakan dengan hati kita. When the music fades, all the stress away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song it is. It's not what you touch require. You search much deeper. You search much deeper within, through the ways it's gonna be. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari kita katakan dengan hati kita. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Come on. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you.
It's all about you. And it's all about you, Jesus. Hey, welcome home everyone. Selamat datang di Church on Air pada malam hari ini semuanya. We are so glad to see you again. Dan what an exciting night setiap kali kita bisa berkumpul di akhir minggu, di weekend kita, dan bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, worship God together. What could be better than worship God together with friends, right? Dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan malam hari ini bersama-sama. Dan teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir dan bergabung bersama kita dalam Church on Air pada malam hari, we want to say welcome home to you from us, because this is a home for everyone, you are also a part of this home and this family. Teman-teman semuanya, welcome home and welcome home again. Dan seperti message yang disampaikan di dalam bulan ini, kita sedang membahas tentang tema connect, atau betapa pentingnya kita terkoneksi, karena seberapa bergunanya suatu barang kalau dia tidak terkoneksi dengan sumbernya, sumber tenaga. Dan begitu juga dengan kehidupan kita. Percuma jika kita menjalani kehidupan tanpa terkoneksi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan message yang sangat bagus disampaikan oleh Pak Dwijo pada minggu lalu tentang rekonsiliasi, bahwa kita harus membangun kehidupan yang dekat pada Tuhan dan bukan menjauh daripada Tuhan. Dan malam hari ini ada seorang yang spesial sekali akan membagikan sebuah message di tengah-tengah kita, yaitu Pastor Petra. Our beloved Pastor Petra akan menyampaikan message buat kita malam hari ini, dan I'm so excited untuk mendengarkan firman dan message pada malam hari ini, dan aku percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya secara personal melalui message malam hari ini dan mengubahkan kehidupan kita semuanya. Amin. So let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semuanya, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, dan ubahkan hati kami Tuhan, ubahkan hidup kami, dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, senang sekali boleh bersama-sama dengan kalian semuanya, teman-teman muda yang ada di Christ Nation yang semangat untuk Tuhan. Saya bangga dengan kalian, bukan saja karena keaktifan kalian di dalam kegiatan-kegiatan rohani, meskipun sekarang ini sedang dalam masa pandemi, tapi saya lebih bangga oleh karena gairah kalian untuk terus belajar firman Tuhan. Dan ini bisa terlihat dari tema-tema yang diberitakan atau yang diberikan kepada pembicara untuk disampaikan adalah tema-tema yang menurut saya sekarang ini tidak banyak diperdengarkan di gereja-gereja. Mimbar-mimbar gereja modern hari ini cenderung untuk mengesampingkan hal-hal seperti itu. Contoh misalnya, bicara soal dosa hari-hari ini sudah jarang sekali terdengar. Tema-tema tentang dosa menjadi tema-tema yang sepertinya masuk ke dalam kotak. Kotaknya itu dilem, sudah dilem di staples lagi, lalu ditambah lakban, lalu kemudian dikunci pakai gembok misalnya, masuk ke dalam tempat atau ruangan yang paling bawah di gereja. Atau bahkan seperti hari ini yang akan kita bicarakan sama-sama, yaitu tema berkaitan dengan pertobatan. Ini juga adalah tema-tema yang jarang sekali diperdengarkan. Tapi lagi-lagi saya bangga dengan kalian semuanya yang membuka hati untuk tema-tema yang keras, yang terdengar mungkin tidak terlalu mengenakkan telinga. Tapi bersyukurlah kita oleh karena kita bukan lagi anak-anak secara rohani. Bukan lagi orang-orang yang hanya mau mendengarkan berita-berita yang mengenakkan telinga. Angin sorga yang kalau didengar tuh bisa membuat kita nyaman. Tetapi sebaliknya, kita terbuka untuk teguran Tuhan, kita terbuka untuk tuntunan Tuhan, sehingga hidup kita searah dengan arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita akan bicara sama-sama, kita akan merenungkan bagian berkaitan dengan pertobatan. Tentu saja tidak semua aspek dari pertobatan yang hendak saya sampaikan oleh karena keterbatasan waktunya. Tapi saya akan menggarisbawahi di dalam dua hal besar ini, yaitu pertobatan moral dan pertobatan spiritual. Saya ulang sekali lagi, pertobatan moral dan pertobatan spiritual. Apa itu pertobatan moral? Saudara, orang-orang tertentu bisa saja melakukan pertobatan moral oleh karena apa? Kesadaran mereka melalui hati nurani
di mana Alkitab berkata Tuhan telah menuliskan hukum-hukumnya di dalam setiap loh hati manusia. Sehingga ketika seseorang melanggar pelanggaran-pelanggaran moral, maka mereka bisa menyadari, takut akan akibatnya, kemudian bertobat. Nah, ini yang saya sebut dengan pertobatan moral. Orang yang dulu jahat, bertobat menjadi penjahit. Dulunya penjahat, jadi penjahit misalnya. Atau orang yang dulunya ini preman, pendekar, lalu bertobat jadi pendeta misalnya itu. Atau orang-orang jahat lainnya yang dulu melakukan begitu banyak pelanggaran moral, tapi one day ketika dia disadarkan, ketika dia menyadari akan pelanggaran moral yang dilakukannya, maka dia bertobat. Nah, ini yang saya sebut pertobatan moral. Pertobatan moral ini bisa dilakukan oleh semua orang dari agama manapun. Dari agama manapun. Orang bisa melakukan ini. Bahkan anak-anak Tuhan juga melakukan pertobatan moral oleh karena pelanggaran moral yang dilakukan. Tetapi tahukah saudara, pertobatan moral ini sekali lagi bisa dilakukan semua orang. Asal dia punya hati nurani, dia menuruti tuduhan hati nuraninya, lalu kemudian dia memilih bertobat. Itu yang saya sebut pertobatan moral. Dan lagi-lagi, ini tidak hanya terbatas kepada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tapi semua orang bisa melakukan pertobatan moral. Karena apa? Termotivasi, misalnya takut akibat dari pelanggaran moralnya, takut kalau nanti masuk neraka, dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh misalnya, di Alkitab ada salah satu murid Tuhan Yesus yang melakukan pertobatan moral, dan nampak sekali dari responnya bahwa ini adalah pertobatan yang bersifat moral, pertobatan moral. Coba lihat baik-baik di dalam Matius pasalnya yang ke-27, Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ketiga. Matius pasal 27 ayat yang ketiga, saya akan membacakannya untuk kalian semua dan saya berharap kalian mengikutinya. Kalau perlu ambil Alkitab, bukan kalau perlu lah, harus bawa Alkitab lah, dengar firman lah. Ya, ikuti baik-baik. Saya bacakan buat kalian, Matius pasal 27 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Tuhan Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala, dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudara dikasih Tuhan, menarik sekali bahwa ternyata Yudas ini pun menyadari akibat dari apa yang dilakukannya sehingga Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Saya bisa mengerti bahwa nampaknya di awal-awal Yudas tidak bermaksud untuk membunuh Tuhan Yesus. Yudas punya kepentingan yang lain, tetapi harapan dia tidak sampai membuat Tuhan Yesus ini mati. Oleh karena dia tentu saja juga mengetahui kebaikan-kebaikan, kasih dan karya Tuhan Yesus selama ketika dia mengikuti Tuhan Yesus sebagai muridnya. Tapi rupanya pasca dia mengetahui bahwa akhirnya Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Nah, tahukah saudara, kata menyesal atau menyesallah ia di ayat yang ketiga, beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata repent, yang juga seringkali diterjemahkan sebagai bertobat. Oleh karena kata Yunani yang dipakai ini juga bersinonim dengan kata Yunani metanoia yang juga biasa dipakai untuk diterjemahkan dengan bertobat. Kata Yunani yang ada yaitu adalah metamelomai yang bersinonim dengan metanoia. Nah, tahukah saudara bahwa rupanya Yudas juga melakukan pertobatan. Tapi uniknya begini, waktu dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan membuat Tuhan Yesus kemudian menderita sampai kemudian dijatuhi hukuman mati, bukannya dia bertobat secara spiritual, tetapi pertobatannya hanya sampai pada titik pertobatan moral. Kenapa? Karena ini, kalau saudara lihat responnya atau reaksinya ketika setelah dia mengetahui apa yang akan menimpa Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ia mengembalikan uang yang 30
perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Dan dia juga menyadari, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi uniknya begini, kalau kita membaca seterusnya, kita akan tahu apa yang dilakukan oleh Yudas oleh karena kesadarannya atas kesalahan moralnya itu, pertobatan moralnya itu, yaitu apa? Pada akhirnya Yudas bunuh diri. Alih-alih dia bertobat kepada Tuhan, pertobatan moral hanya membawa orang untuk sampai pada kesadaran akan dosa, tetapi tidak mampu meresponi panggilan pengampunan Tuhan. Sehingga orang bisa yang dulu jahat jadi nampak baik. Orang bisa saja yang dulu suka ngomong kotor gitu. Jadi ngomong kotor tuh maksudnya adalah semua kalimatnya tuh kotor melulu tuh, ya toh. Misalnya apa? God, apalagi comberan, macam-macam lah itu. Maksud saya bukan kata-kata kotor, tapi adalah hal-hal yang tidak pantas diucapkan kepada orang lain atau ketika menyikapi sebuah peristiwa. Ada orang-orang yang ngomongnya tuh negatif melulu, tapi kemudian jadi sangat positif. Yang dulu pemarah menjadi peramah misalnya. Yang dulu itu suka melakukan hal-hal yang nggak baik lah, gitu ya. Kalian tahu lah, kalian mungkin lebih tahu dari saya. Nggak. Maksud saya begini, ada orang-orang yang dulu itu sangat tidak pantas hidupnya. Karakternya buruk luar biasa. Tapi kemudian jadi baik. Jadi sangat ramah, jadi sangat penyayang, sabar sekali. Orang-orang jadi nyaman berada di dekatnya. Tapi dengar baik, jika itu hanyalah karena pertobatan moral, maka itu belum cukup membawa seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa begitu? Lagi-lagi saya sampaikan, karena pertobatan moral itu dimotivasi pengetahuan akan pelanggaran dosa-dosa moral. Lalu kemudian oleh karena takut mendapatkan resiko atau akibat dari pelanggaran-pelanggaran moral itu, dia memilih untuk bertobat secara moral. Semua agama, semua orang-orang dengan keyakinan dan iman mereka yang banyak bisa saja melakukan pelanggaran moral. Tapi dengar baik, itu belum cukup untuk membawa orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan kalau kita lihat akhir yang naas dari kehidupan Yudas, yaitu apa? Yudas ini pada akhirnya bunuh diri. Oleh karena apa? Karena intimidasi dari pelanggaran moral yang dia lakukan. Meskipun dia sudah menyesal, dia sudah repent, dia menyadari dosanya. Saya bacakan di dalam Matius pasal 27 itu. Lalu kemudian di ayat yang ke-5, saya akan membacakannya buat kalian. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat baik ya. Pertobatan moral hanya membawa orang untuk menyadari bahwa dirinya begitu jahat secara moral, sehingga dia perlu bertobat. Tetapi itu tidak cukup membawa seseorang masuk dalam kerajaan surga. Buktinya Yudas memilih diri untuk menggantung dirinya. Sekarang mari kita lihat apa bedanya dengan pertobatan yang dilakukan oleh Petrus. Dua-dua orang ini sama-sama pernah melakukan kejahatan yang jahat luar biasa kepada Tuhan Yesus. Yudas menjual Tuhan Yesus, sementara Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ini tidak kalah jahatnya sebetulnya. Bahkan respon dari keduanya itu hampir-hampir sama. Kalau Yudas begitu menyesal, sampai-sampai uang yang diterimanya dengan menjual Tuhan Yesus itu dilemparkan kembali. Dia tidak mau terima sepeser pun. Demikian juga Petrus waktu menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia menyadari, mengingat apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepadanya jauh sebelum peristiwa penyangkalan itu terjadi. Sehingga ketika dia mengingatnya, menyadari dia telah menyangkal Tuhan Yesus, dia sangat amat sedih, menangis sejadi-jadinya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Coba lihat, mundur sedikit di Matius pasal yang ke-26.
Matius pasal 26 ayat yang ke-75. Matius 26 ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Injil Markus maupun Lukas juga mengatakan tentang respon dari Petrus pasca dia menyadari dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Dia menangis sejadi-jadinya, sedih luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa kesadaran akan dosa yang dilakukan oleh Petrus pasca penyangkalan itu, dia akhirnya bertobat. Dan dia tidak hanya sampai pada pertobatan moral, tetapi dia sampai kepada pertobatan spiritual. Kenapa begitu? Karena dengar baik-baik. Seluruh orang Yahudi di zaman itu memiliki konsep mesianik yang berbeda-beda. Tetapi sebagian besar mereka sepakat bahwa Mesias yang akan datang itu akan membawa perubahan kemenangan kepada Israel. Dalam arti apa? Israel tidak lagi menjadi bangsa yang dijajah karena pada saat itu sedang dalam penjajahan Romawi. Nah, uniknya orang-orang bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun pengenalannya akan Tuhan Yesus, pengenalannya kepada Tuhan Yesus itu bersikap progresif. Ada banyak hal yang mereka baru ketahui setelah waktu berjalan, baru mereka menyadari siapa Tuhan. Dan salah satunya adalah kesadaran tentang kemesiasan Tuhan Yesus pun ini juga berlangsung secara progresif. Pada waktu Tuhan Yesus hendak disalib, semua murid-murid mengundurkan diri. Karena apa? Konsep mesianik mereka masih konsep mesianik yang keliru, yaitu pembebasan, pelepasan Israel dari penjajahan secara jasmani. Padahal Mesias yang datang itu membebaskan mereka dari penjajahan yang tidak mungkin bisa dimerdekakan kecuali oleh penebusan Sang Mesias, yaitu apa? Penjajahan dosa di dalam kehidupan. Nah, tahukah saudara, pasca kemudian kebangkitan Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Petrus ini berubah luar biasa. Yang dulu dia ditanyain orang takut, tetapi pasca dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasca kebangkitan itu, dia menjadi orang yang sangat berani. Yang waktu ditegur untuk tidak memberitakan nama Yesus, orang yang dulu menyangkal 3 kali ini berkata, masakan kami lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Saudara, ini adalah hasil dari pertobatan spiritual. Apa itu pertobatan spiritual? Pertobatan spiritual itu begini. Sebuah pertobatan yang dihasilkan dari kesadaran akan dosa, tetapi di saat yang sama juga menyadari kasihnya Kristus. Sehingga kemudian dia berpaling kembali kepada Kristus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat yang menebus dosanya. Ini adalah pertobatan spiritual. Dan tahukah saudara, hanya orang-orang yang kemudian di dalam hidupnya Roh Kudus bekerja untuk mempertobatkannya yang bisa melakukan pertobatan spiritual. Saya ulang sekali lagi. Ingat baik-baik bahwa diri kita itu pasca jatuh dalam dosa itu mati secara rohani. Apa artinya mati secara rohani? Mati secara rohani itu berarti tidak bisa merespon hal-hal yang bersifat rohani. Makanya butuh Roh Kudus, butuh Allah Roh Kudus untuk menghidupkan kerohanian kita sehingga kita bisa meresponi panggilan pertobatan. Dan orang-orang yang di dalam dirinya Roh Kudus bekerja untuk mempertobatkannya, ini yang kemudian akan menghasilkan pertobatan spiritual. Jadi dengar baik-baik, rupanya sangat dibutuhkan bahwa setiap orang mendengar kabar Injil sehingga mereka disadarkan bahwa dengan kebaikan mereka, dengan pertobatan moral mereka, itu tidak cukup membawa mereka untuk sampai ke surga. Mereka butuh juru selamat. Mereka butuh pribadi Allah yang menebus dosa mereka.
sehingga mereka mengalami pertobatan spiritual. Oleh karena apa? Orang-orang yang jatuh di dalam dosa moral dan bertobat secara moral pun mereka juga melakukan dosa-dosa yang lain berikutnya. Jadi bagaimana mungkin pertobatan moral menuntun orang pada keselamatan? Tidak mungkin. Tetapi kalau orang sudah bertobat secara spiritual, disadarkan akan kebutuhan tentang juru selamat, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanyalah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka orang ini akan mendapatkan keselamatan oleh karena imannya kepada Tuhan. Nah, pertobatan spiritual ini yang harus ada pada setiap manusia, yang harus ada pada setiap diri manusia. Orang yang bertobat secara spiritual juga akan melalui pertobatan-pertobatan moral. Tetapi orang yang bertobat secara moral belum tentu melakukan pertobatan spiritual, kecuali Roh Kudus bekerja dalam dirinya sehingga dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, bagian kedua, kita akan sama-sama merenungkan tentang apa yang harus kita lakukan pasca kita melakukan pertobatan spiritual. Saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang muda yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengar baik-baik khotbah ini. Renungkan baik-baik bahwa kebaikanmu, apa yang kau lakukan dengan pertobatan moral tidak akan membawamu kepada sorga. Kecuali engkau menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, maka engkau sudah melalui pertobatan spiritual, dan melalui pertobatan spiritual itu menuntunmu untuk terus beriman kepada Tuhan. Imanmu itu akan menyelamatkanmu. Jadi sekarang apa yang harus kita kerjakan setelah kita melakukan pertobatan spiritual? Nah, di Lukas pasal 13 ada satu ayat yang mungkin nampaknya sedikit tersembunyi pengertiannya, tetapi kalau kita melihat lagi, maka Tuhan akan menyingkapkan kepada kita ada hal-hal yang luar biasa di dalam ayat ini. Lukas pasalnya yang ke-13, coba lihat baik-baik. Lukas pasal 13, ayatnya yang ketiga dan kelima. Lukas pasal 13 ayat 3 dan kelima. Perikop ini bicara soal konsep orang-orang waktu itu, pengertian umum pada zaman itu, di mana kalau ada orang menderita itu pasti karena orang itu berbuat dosa. Kalau ada orang yang mati secara mengenaskan, pasti itu adalah akibat dosa atau kesalahan mereka. Itu adalah konsep mereka. Banyak orang punya konsep itu, bahkan di zaman Ayub banyak orang sudah memiliki konsep itu, dan ternyata konsep itu salah. Dari mana? Kita lihat responnya Tuhan Yesus di ayat 3 dan kelima yang ditulis di dalam LAI dengan kata dan kalimat yang sama. Seperti ini. Tidak, kataku kepadamu, Lukas 13 ayat 3. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 5 juga ditulis dengan kalimat yang sama. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, ada dua kali kata bertobat disampaikan di ayat 3 dan kelima. Nampaknya ini sama. Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan Yunani-nya, kita akan mengetahui bahwa ternyata ini ditulis dengan dua kata Yunani yang berbeda. Di ayat yang ketiga itu menggunakan kata metanoete yang diterjemahkan oleh LAI bertobat. Sementara kata bertobat di ayat yang kelima diterjemahkan dari kata Yunani metanoesate. Nah, dua-duanya ini memiliki pengertian yang berbeda karena ditulis dengan tenses yang berbeda, atau dengan yang metanoete itu adalah ditulis dengan bentuk kalimatnya adalah aoris present atau present aoris. Maksudnya begini. Maksud saya adalah ini ya, present imperatif itu dia. Ini yang di ayat 3 ya. Jadi kata metanoete di ayat yang ketiga dari Lukas pasal 13 itu ditulis dalam bentuk
present imperatif. Present itu sekarang dan seterusnya begitu ya. Lalu kemudian imperatif adalah kata perintah. Artinya apa? Begini. Bertobatlah yang diserukan di ayat yang ketiga itu diserukan waktu itu, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Saya ulang sekali lagi ya. Present imperatif itu artinya diserukan detik itu, waktu itu, tapi kemudian harus terus-menerus dilakukan secara repetitif. Dengan kata lain begini, kita ini perlu melakukan pertobatan secara terus-menerus. Pertobatan setiap hari yang harus kita lakukan. Baik ketika kita sadar kita melakukan dosa, ataupun ketika malam hari sebelum kita tidur, kita mengingat apa-apa yang telah kita kerjakan di sepanjang hari itu. Menyadari akan banyaknya dosa dan kita meminta ampun di hadapan Tuhan. Mengakuinya dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Itu terus-menerus perlu kita lakukan. Berdasarkan Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ketiga, yang ternyata kata bertobat di situ dari kata Yunani metanoete, yang bentuknya adalah present imperatif. Diperintahkan waktu itu untuk bertobat. Dan terus-menerus harus dilangsungkan pertobatannya. Tapi kemudian ada juga kata Yunani dari ayat yang kelima, kata bertobatlah itu diterjemahkan dari kata Yunani metanoesate, yang ternyata bentuknya adalah aoris imperatif. Aoris itu lampau. Dulu pernah mendengar tentang perintah bertobat dan sudah bertobat. Dan itu cukup satu kali untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Kalau kita sudah bertobat secara supranatural, kita sudah meyakini beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertobatan itu dilangsungkan sekali, berlangsung, berlaku untuk selamanya, tetapi tidak berarti itu berhenti sampai di situ. Kita juga perlu melakukan pertobatan-pertobatan sehari-hari. Oleh karena setiap harinya kita juga banyak melakukan kesalahan. Iya dong, iyalah. Kita kadang-kadang dipepet sama mobil lain, kita emosi tuh. Disalip mobil lain, apalagi tuh. Bahkan kalau nggak disalip, ada orang yang terlalu lambat berjalan di depan kita. Kita udah langsung mau marah tuh. Siapa yang berani bilang bahwa marah seperti itu tidak mendatangkan dosa? Bisa saja mendatangkan dosa kalau kita kemudian merespon dengan cara yang salah. Atau dosa-dosa yang lain. Bagaimana kita dalam merespon firman misalnya. Kita pikir, firmannya nggak asik. Firmannya kurang lucu. Atau khotbahnya kepanjangan. Karena hanya ada dua tipe pengkhotbah yang diingat jemaat. Yaitu apa? Berdasarkan panjang atau pendeknya waktu khotbah. Kalau si pengkhotbah sudah berdiri, lalu kita hafal, kalau yang khotbah ini pasti lama. Atau si pengkhotbah sudah berdiri, nah kita tahu, ini enak, khotbahnya cepat. Itu saja yang diingat jemaat. Atau kalau enggak, ya yang lucu dan yang lain-lain. Sehingga kemudian cara kita merespon firman, itu juga belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Nah bagaimana dengan saudara hari ini ketika merespon firman ini? Apakah saudara merespon dengan cara yang berdosa? Atau dengan hati yang terbuka untuk firman? Kalaupun saudara salah dalam meresponi firman, maka mari bertobat. Oleh karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pertobatan setiap hari. Ada orang yang bertanya kepada saya, ini ayat yang terakhir. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, nah saya teringat ini, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ini di ayat yang ke-9, ini ada ayat yang mungkin kalau kita tidak mengerti akan membingungkan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada dua kali frase tidak berbuat dosa lagi, tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini ditulis di dalam ayat yang ke-9. Sehingga orang membacanya jadi bingung. Loh, kalau memang orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, bukankah kita masih melakukan dosa sehari-hari? Makanya kemudian di Lukas pasal 13 tadi ayat yang ketiga, kita diminta untuk melakukan pertobatan harian, terus-menerus dilangsungkan pertobatan itu. Saudara, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, ini ternyata kata kerjanya itu menggunakan present tense, yang artinya adalah terus-menerus berbuat dosa.
Itu sebabnya beberapa Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata ini, no one born of God makes a practice of sinning. Lalu kemudian di kalimat berikutnya, he cannot keep on sinning. Maksudnya adalah terus-menerus berbuat dosa. Orang yang lahir dari Allah tidak mungkin terus-menerus berkubang di dalam dosa. Itu maksudnya. Karena memang orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak mungkin hidup di dalam dosa. Bedanya apa? Kalau orang jatuh di dalam dosa, dia jatuh, bangkit kembali, bertobat, dan tidak lagi jatuh di area yang sama. Tapi kalau orang hidup di dalam dosa, dia satu kali jatuh di dalam dosa itu, dia terus-menerus berkubang di dalam dosa itu. Itu namanya hidup di dalam dosa. Orang percaya yang lahir dari Allah, dan di dalam dirinya adalah benih ilahi, tidak mungkin melakukan dosa di mana dia terus-menerus berkubang di dalamnya, hidup di dalam dosa. No. Sebab Roh Kudus yang berkarya itu akan menggelisahkan orang itu untuk dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan ingat baik-baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentang apa yang telah kita dengar ini. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, berkaitan dengan pertobatan moral dan pertobatan spiritual. Jangan hanya puas pada pertobatan moral. Engkau butuh pertobatan spiritual yang membawamu kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah engkau berada di dalam posisi engkau diselamatkan karena imanmu kepada penebusan Kristus Yesus, maka engkau terus perlu melakukan pertobatan sehari-hari. Sebab banyaknya dosa yang juga terus-menerus kita lakukan. Itu sebabnya melalui tema pertobatan ini, saya berdoa supaya kita semuanya meresponi dengan benar. Mari bertobat, mari bertobat. Caramu bicara kepada orang tuamu seringkali mengecewakan mereka, dan itu membuatmu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana caramu memperlakukan dirimu pun juga seringkali membawa kepada dosa. Bagaimana caramu bersikap kepada orang lain pun juga seringkali membuat dosa. Bahkan ibadah kita pun juga bisa membuat kita berdosa. Jadi bagaimana mungkin tidak dibutuhkan pertobatan? Mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Tidak peduli seperti apapun dosamu, asal kau benar-benar bertobat, berjanji kau tidak melakukannya lagi di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuka hatinya untukmu, membawamu kembali dalam pelukannya. Mungkin kau jatuh di dalam dosa pornografi, mungkin kau jatuh di dalam dosa seksual, mungkin kau jatuh karena kau tidak jujur secara finansial di hadapan Tuhan, atau apapun yang sedang Roh Kudus ingatkan ketika engkau mendengar firman ini. Dengar baik, bertobatlah kepada Tuhan. Lakukan pertobatan spiritual, terus-menerus bertobat secara moral. Maka Tuhan akan membuka hatinya bagi kamu sekalian. Saya berdoa kiranya ini memberkati kalian semuanya. Ambil respon yang baik. Mari bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin. What a great message yang kita dengar baru saja dari Pastor Petra. Thank you so much Pastor Petra yang telah menyampaikan sebuah message yang begitu luar biasa kepada kita semuanya. Pertobatan adalah sesuatu yang kita perlu dalam kehidupan kita semuanya. Dan betapa pentingnya untuk kita bertobat bukan hanya secara moral dalam kehidupan ini, tapi jauh lebih penting secara spiritual, mengalami perubahan total dalam kehidupan kita. So maybe selama ini kita struggle dengan hal-hal dalam kehidupan kita, kebiasaan buruk kita yang kita seolah-olah merasa pingin bebas dari itu tapi tidak bisa. Dan kunci dari semuanya itu adalah datang kepada Tuhan atau datang kepada terang itu terlebih dahulu. Dan Roh Kuduslah yang mengerjakan perubahan spiritual secara total dalam kehidupan kita. And I want to pray for you all. Berdoa buat kita semuanya. You are the one yang baru saja mendengarkan message pada malam hari ini, dan Anda merasa bahwa Tuhan berbicara ke dalam kehidupan Anda, atau Anda mungkin baru pertama kali mendengarkan kabar baik Injil ini dalam kehidupan Anda, mari kita berdoa bersama-sama dan undang Yesus sebagai Juru Selamat yang akan membawa perubahan dalam kehidupan Anda. Let's pray together. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan sebuah message yang menyadarkan kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan kami, segala dosa yang kami perbuat. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
restorasi kehidupan kami kembali Tuhan. Mengalami rekonsiliasi, pertobatan dari hari ke hari, dan membangun kehidupan dengan Engkau Tuhan Yesus. Dalam masa muda kami terutama, ajar kami untuk takut akan Engkau dan berkomitmen setia menghidupi kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. And the last one, I want to encourage you teman-teman semuanya, bahwa jauh lebih penting daripada bergereja secara online seperti ini adalah untuk kita bisa tertanam di dalam small group yang ada. Tempat di mana kita bisa menemukan keluarga kita, dan kita semuanya membutuhkan sebuah lingkungan atau lingkaran pertemanan, the circle of friendship dalam kehidupan kita. Karena siapa kita bergaul, dengan demikianlah kita akan menjadi. Dan kalau kita punya teman-teman yang takut akan Tuhan, itu akan membawa kehidupan kita semakin hari, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang positif, dengan pikiran yang positif, dan kita bisa dibangun kehidupan kita dari hari ke hari. Ada teman yang dimana kita bisa bertukar pikiran, dan kita bisa membangun kehidupan kita tertanam di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman bisa isi link description yang ada di bawah, ataupun scan QR code yang di layar, untuk kemudian teman-teman bisa terjoin ke dalam small group yang ada. Dan we cannot wait to see you all there. Dan melalui small group kita akan terhubung melalui lokasi yang berbeda, melalui kota yang berbeda, dan sama-sama bertumbuh. Karena tidak ada jarak apapun yang dapat memisahkan kasih Kristus di tengah-tengah kita. Amin. Dan melalui jarak yang berbeda, sekarang kita bisa terhubung dan terkoneksi dan bisa bertumbuh, sharing bersama-sama. Dan what an exciting news is that, bahwa kita bisa berkumpul dan bertumbuh dari hari ke hari, mempunyai keluarga dan lingkungan yang baru di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. And now we are at the end of the service. Thank you everyone for joining Church on Air pada malam hari ini. Dan we hope that we can see you again next week. But really important, bahwa message yang hari ini kita dengar adalah message yang perlu untuk kita hidupi, dan message yang terbaik adalah message yang kita hidupi dalam kehidupan kita. So I hope bahwa minggu ini bisa kita hidupi message-message yang sudah kita dengar, dan we cannot wait to see you all next week. God bless you, God bless you, God bless you, and God bless you all. See you next week. Thank you.